سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله اللهم انفعنا بعلومه وأداء علينا ومن بركات به وأسرار به آمين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti biasa sebelum mengawali amaliyah dan juga materi manasikul hajj pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan diri kita diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah bahwa kita semua hingga saat ini masih diberikan oleh Allah, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga duduk kita pagi hari ini di dalam majelis ilmu ini, insyaallah majelis yang senantiasa diiringi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semoga rasa syukur ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan selalu terus menambah kenikmatan yang ada pada kita semua, seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat kesehatan yang kita syukuri, insyaallah Allah akan menambah dan menjaga kesehatan kita, amin. Nikmat rezeki yang kita syukuri, insyaallah Allah akan menambah rezeki kita, amin. Ya Rabbal. Dan kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah pada diri kami dari sifat-sifat yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat Allah ini sangat besar, sangat banyak untuk kita semua. Salawat ma'assalam semoga tetap atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi narju syafa'atahu min yaumina hadza hatta al-qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salon haji yang saya muliakan, seperti biasa sebelum materi manasikul haji pada pagi hari ini yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi, kita awali dulu dengan zikrullah, dengan istighatsah bersama ya Bapak Ibu. Mari kita mulai biridha'illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمتنا بمددهم ويدخلنا بشفاعتهم وينفعنا ببركتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافيتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى أصحاب النبي سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين والمشاهدين والصالحين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع أولياء الله تعالى القادر الجيلاني وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا بسم الله الرحمن الرحيم. محمد كتاب الإسلام ورسوله وفروعهم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع
يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله
اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإخلاص بقلبي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا فتاح يا عالم علمنا ما جهلنا من حكمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا ميسر يسر علينا كل عسر فإن التيسير العسر عليك يسر بجاه البصير النذير. اللهم يسر أمورنا يا الله يسر أمورنا يا الله أمور الدين والدنيا والآخرة. سهل أعمالنا يا الله سهل أعمالنا يا الله وحصل مقاصدنا.
اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل بينهم من أهل الشر وأهل الضير اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان اللهم يا الله يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi niat dan hajat kita, terutama yang selalu tentu menjadi permohonan kita semua adalah semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah juga senantiasa memberikan kemudahan segala urusan kita, terlebih yang terkait dengan akan keberangkatan kita semua menuju Baitullah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan di dalam kita menjalankan seluruh rangkaian manasikul haji, bahkan dimulai dari berangkat nanti dari rumah masing-masing sampai nanti kita bersama-sama di asrama haji, kemudian naik pesawat sampai ke Madinah Al-Munawwarah, terus ke Mekah Al-Mukarramah, dan seluruh rangkaian ibadah kita diberi kemudahan dan pada akhirnya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersiap-siap, ibu-ibu, yang mungkin sedikit-sedikit kalau ada yang perlu sambil beliau Gus Yazid nanti menyampaikan materinya, mungkin perlu agak dicatat-catat sedikit, ya silahkan dipegang apa kertas dan penanya. Kalau cukup mungkin didengarkan dan difahami, silahkan. Dan pada akhir sesinya nanti, apabila ada yang ingin lebih diperjelas lagi atau ada yang ingin ditanyakan ke Gus Yazid, nanti diaturi Bapak Ibu sekalian, angkat tangannya dan sebutkan apa yang menjadi permasalahan dan pertanyaannya. Ini saja, dan mari kepada Al-Mukarram Yai Haji Muhammad Abdullah Yazid At-Tamimi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwa alladzi ja'ala al-hajja wal umrata lillah بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا حتى يوم النهضة. قال الله تعالى في كتابه العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآية أما بعد. Yang kami muliakan, kami hormati segenap alim ulama, segenap asatid, pengasuh, pembimbing, sekaligus pengurus KBIHU Al-Huda Palembang, wabil khusus yang hadir bersama-sama kita beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Mubari MPDI, pembimbing KBIHU Al-Huda Palembang, sekaligus beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sirajul Ulum Babat Toman Musi Banjarmasin.
dan juga Ibu Nyai Rahmawati yang kami muliakan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, segenap calon-calon duyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala, jamaah calon haji yang tergabung terhimpun di dalam kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah Al-Huda Palembang. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur haruslah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua, bil khusus nikmatnya umur, nikmatnya kesehatan lahir batin, nikmatnya kesempatan, nikmatnya iman dan Islam. Tentunya kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendawamkan, melanggengkan dan terus melestarikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua, sehingga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala kita hidup kita dengan amal kebaikan, senantiasa mampu menjauhi segala hal-hal yang dimurkai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada Allah. Ini pertemuan kedua di mana saya yang harus mengisi materi manasik haji dengan materi akhlak di dalam beribadah. Dulu mungkin sudah beberapa bulan yang lalu saya mengisi. Ini kita melanjutkan saja Bapak Ibu, bahwa saya ingin menyampaikan ibadah itu sebagaimana kita tahu bersama ada dua kelompok besar. Satu ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah, kedua ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah ritual, ibadah yang dari luar kejingoan. Kalau yang gawe ke itu sedang beribadah dengan syarat rukun tertentu harus terpenuhi, maka itu disebut dengan ibadah. Ibadah mahdhah itu secara ringkas termaktub di dalam rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat dan menunaikan ibadah haji. Itu adalah ibadah mahdhah. Tetapi jangan lupakan pula bahwa ada ibadah yang lain yang disebut dengan ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak bersifat ritual, tapi ibadah yang lebih bersifat sosial spiritual. Ada sesuatu yang mungkin secara zahir, secara kasat mata tidak terlihat bahwa itu adalah ibadah, tapi karena diniati ibadah, diniati tujuannya baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka terkonversi status perbuatan itu menjadi sebuah ibadah. Bapak-bapak makan misalnya, kalau niatnya makan cuma untuk kenyangkan perut karena perutnya lapar, maka itu hanya makan yang bersifat adi, bersifat kebiasaan manusiawi saja, tidak bernilai pahala di sisi Allah. Tetapi kalau makannya misalnya diniatkan, ya Allah, niat aku makan supaya punya kekuatan untuk ibadah karenamu ya Allah, maka makan itu setiap butir nasinya dihitung sebagai saksi amal soleh, dan kegiatan makan itu dicatat, ditulis sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita camkan, kita ingat betul dan senantiasa kita jaga di dalam hati dan pikiran kita untuk senantiasa mengkondisikan setiap perbuatan, perilaku, tindak tanduk kita, khususnya pada saat nanti berada di tanah suci, diniatkan untuk ibadah, supaya apapun yang kita lakukan di sana itu menjadi tambahan pundi-pundi pahala. Begitu, misal Bapak Ibu berangkat sebelum subuh ke Masjidil Haram, baik Haramun Nabi maupun Haramu Makkah misalnya, Nabawi atau Masjidil Haram Makkah. Berangkat sholat subuh, habis sudah sholat subuh sampai isyraq atau duha pulang ke hotel. Itu biasanya sudah waktunya sarapan. Itu langsung ngambil sarapan tuh, diniati ya Allah, ya kan? Raja'tu min ibadatik ila ibadatin ukhra. Ya Allah, aku kembali dari satu ibadah menuju ibadah yang
lain apa? Makan. Ya Allah, aku makan kerenteken bae, bersihkan saja dalam hati. Aku makan ini ya Allah supaya kuat untuk ibadah berikutnya. Kayak siang aku nak sholat zuhur ya Allah. Itu begitu, kita harus menjaga kondisi hati kita untuk senantiasa disetting. Kesadarannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Meskipun kelihatannya perbuatan kebiasa. Karena dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan misalnya di dalam kitab Matan Zubat, lakin idza nawa bi aklihil quwah li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Kalau ada satu contoh orang yang makan, dengan makannya itu niatnya bi aklihil quwah, mencari kekuatan, memperoleh kekuatan, mengupayakan supaya makan itu dia bisa dapat kekuatan li ta'atillah, yang tujuannya untuk melakukan taat kepada Allah, lahu ma qad nawa, maka statusnya dia bukan sekedar makan, tetapi statusnya dia taat. Sebagaimana yang dia niatkan, dia makan untuk taat, dicatat oleh Allah dia sedang melakukan ketaatan. Nah, kenapa? Karena kita harus sadar betul, ibadah haji itu ibadah ritual. Ibadah haji itu ibadah mahdhah. Karena tujuan kita utamanya adalah ibadah haji, kita harus berusaha mentautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa putus, semaksimal mungkin. Ibarat begini, Bapak Ibu misal pernah datang ke satu hotel, rumah makan atau kafe begitu. Kemudian Bapak pernah mentautkan HP Bapak, internetnya kepada wifi-nya hotel tersebut. Maka lihat saja, setiap kali Bapak pulang, besoknya Bapak ke hotel itu secara otomatis dia akan tertaut langsung. Begitu. Kalau dari sekarang Bapak sibuk sudah melatih diri, mencoba mengkondisikan, menghubungkan hati terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus ini disambungkan terus ini sampai nanti hadirnya waktu pemberangkatan ibadah haji, maka nanti tidak akan kesulitan lagi pada saat tiba di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala atau tanah sucinya Nabi Muhammad. Di situ langsung ini perangkat hati kita ini langsung mentautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu buktinya? Salah satu buktinya orang itu hatinya tertaut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memikirkan apapun melainkan adalah ibadah saja. Ketika sampai di bandara, proses imigrasi ribet, antri berjam-jam. Dia tidak terpikir untuk merutuk, tidak berpikir untuk bingsal, tidak terpikir gelisah ini kapan sampai hotel, enggak. Tapi dia jadikan kondisi itu sebagai ladang sabar, ladang ibadah. Karena hatinya sudah terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang kita ini aneh. Untuk urusan dunia, kita ini rela antri berjam-jam. Coba, kalau ada diskon besar-besaran, big sale atau clearance sale di satu mall misalnya, hanya hari ini saja kulkas yang harga 3 juta tinggal 1,5 juta. Jangankan sejam 2 jam, setengah hari tegak antri siap. Yang penting dapat kulkas harga 1,5 juta. Tapi tidak sedikit jamaah haji Indonesia barang antri imigrasi, cek paspor dan lain sebagainya 1 jam saja, merutuk macam-macam. Padahal ini untuk akhirat. Dan kita selalu diperdengarkan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sampaikan dalam surat Ad-Duha, walal akhirah, sungguh-sungguh ketahuilah bahwa akhirat itu khairun, jauh lebih utama, minal ula, daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Kalau dibandingkan antara akhirat dengan dunia ini cuma secebok air, Pak. Sedangkan akhirat itu bagaikan samudra.
Dunia ini cuma secebok air. Orang Jawa bilang dunia ini kan mengkoyok mampir ngombe. Kalau kata ulama, dunia ini hanya seperti kita di dunia ini kal gharib, seperti orang yang menggembara tidak punya rumah, ngeluyur tidak punya rumah, gelandang gitu ini. Itu. Wa ka'abiri sabil, kita di dunia ini cuma sekedar melintas saja. Bagaimana mungkin urusan melintas lebih kita pentingkan daripada kita membangun rumah kita yang sesungguhnya nanti di akhirat. Nah, itu kesadaran itu dari sekarang kita jago terus. Akhirnya apa? Kalau hati ini udah terpaut kepada Allah, setelan frekuensinya sudah pas kepada sang pemilik alam semesta ini, hati ini akan senantiasa memancarkan kebaikan. Frekuensinya hanya bagus saja. Coba, Bapak kalau nyari sinyal radio, frekuensinya tepat, dan Bapak duduk di titik yang tepat, Bapak akan mendengarkan siaran yang jernih, lagunya terdengar jernih, bersih, indah. Tetapi meskipun frekuensinya benar, contohnya Bapak tidak duduk di tempat yang tepat, mobil sambil berjalan, masuk gang, masuk terowongan, keluar lagi, ini sinyal radio pun terganggu. Kenapa? Menunjukkan meskipun kita berusaha nih, hati kita ini kepinginnya sama Allah terus, tapi kita tidak berusaha membawa diri kita kepada tempat-tempat yang tepat yang diridhoi Allah, itu juga akan membuat kabur daripada tujuan kita. Maksudnya apa? Bapak itu, ibu itu nanti tugasnya di tanah suci itu cuma suruh dari masjid ke masjid. Ya kan? Kalau kloter gelombang pertama berarti dari Masjid Nabawi ke Masjidil Haram Mekah. Kalau kloter gelombang kedua berarti Masjidil Haram baru ke Masjid Nabawi. Dari masjid ke masjid, masjid ke masjid. Kan begitu. Nah, ini supaya itu terasa khusyuk nikmat, ya dari sekarang juga bapak-bapak apalagi mulailah belajar istiqomah salat di masjid. Maka malaikat ini sudah hafal dengan wajah-wajah bapak ini. Oh, inilah biasa ke masjid. Kalau hari ini atau besok keluar muncul datang di Masjidil Haram, malaikat CS ini sudah kenal ini, di dusun dia ke masjid, di Arab pun dia tetap nongol di masjid. Tapi ketika sebelum berangkat haji tidak pernah ke masjid, tiba-tiba haji ke masjid, malaikat, siapa ini? Uang baru caknya. Itu masih curiga-curiga dikit itu malaikat. Jadi karena apa? Tidak mungkin sebuah kebaikan, amal soleh dibangun dengan tanpa kebiasaan. Tidak mungkin. Mohon maaf. Menjadi orang baik itu bisa kalau terbiasa baik. Tapi kalau tidak terbiasa baik, punya niat kepingin baik, urung terus mau jadi orang baik, tidak jadi baik. Ada orang tidak pernah ke masjid misal sampai 10 tahun. Atau tidak usah lama-lama, 2 tahun beda pernah ke masjid dekat rumahnya. 2 tahun saja. Satu hari dia tobat, kepinginlah ke masjid. Tidak kena 2 tahun tidak pernah ke masjid. Kepinginlah saya ke masjid ini. Baru pakai baju rapi, baju koko besarung, ya tak? Pakai peci, ketahuan bini. Nak ke mana kak? Masjid. Tumben 2 tahun tak ke masjid, terdengar dari istri kok ngomong tumben, taruhnya lagi peci, orang lah tak jadi. Belum apa-apa lah diomongi, tumben orang langsung mentalnya down. Atau keluar rumah, naruh ke sendal, kelepak, sendarnya ditaruh di depan rumah, ditaruh kelepak, tetangga sebelah denger noleh. Nak kemana kak? Masjid. Lalamo caknya. Lalamo caknya. Mak mana coba jawabnya? Bingung. Uang kalau tidak terbiasa bagus pilihannya 2. Kalau mental dan tekadnya untuk berbuat baik tidak kuat, urung dimbeknya lagi sendal masuk rumah. Itu. Jadi menjadi orang baik itu tidak mungkin betul-betul kita mengkondisikan kebaikan itu kalau tidak terbiasa baik. Satu contoh lain.
kita ini kalau tidak biasa sholat sunnah misalnya, tidak biasa sholat sunnah di masjid, sholat witir kayak, sholat duha kayak, atau sholat apapun itu, kita tidak biasa sholat sunnah di masjid. Tiba-tiba kepingin sholat di masjid, itu kadang mikir-mikir, aduh, sholat dah agak sholat di jengok iwo, buang nanyo pula aku ni sholat apa? Kan itu, tumben-tumben aku ni sholat. Ujung-ujungnya, ada usah sholat di rumah seperti itu terus, karena kita tidak terbiasa. Maka kita tidak boleh jadi orang yang apa-apa ujuk-ujuk, tidak boleh apa-apa tiba-tiba. Di sini kita harus memulai membangun hubungan kita, relasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, irtibat ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita bangun dari sekarang. Kalau sudah kita bangun dari sekarang, sampai di rumah Allah, Allah seperti menyambut tamu yang sudah sangat dia kenal. Begitu kan? Kalau tamu wong baru, bingung nih tuan rumah nih. Tapi kalau tamu yang sudah sangat dikenal, ya Allah, langsung sejak kita datang, kita langsung dituntun, dibimbing diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang istighfar diperbanyak. Dari sekarang kita mulai banyak-banyak menyisihkan ucapan-ucapan yang tidak berguna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak katik guna, yang tidak berguna-berguna. Ibu-ibu ya dah, yang biasa nonton TV-nya gosip-gosip ya, cek dan recheck, insert info seputar selebritis ya, dan lain sebagainya. Atau nonton film-film yang tidak berguna, mulai diganti di TV-nya, silakan yang lain nonton, dia mungkin masuk kamar banyak tadarus, banyak baca Al-Quran, mulai banyak ngulang-ngulang. Ini kadang-kadang kalau tidak diingatkan sampai sana terkejut. Apa? Ini loh doa. Nah, buku-buku doa ini besok kalau 4 jilid ini semua akan dibaca di sana sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tetapi jamaah yang tidak terbiasa mulai belajar membacanya ketika di rumah, sampai sana kepingin nirukan pecah yang lain tapi tidak tahu tulisannya, tidak tahu apa bunyinya, baca belum lancar. Maka dari sekarang syukur-syukur diulang-ulang lancar Bapak Ibu. Syukur-syukur diulang-ulang dari sekarang lancar. Oh, doa perjalanan apa? Oh, kalau doa ziarah kepada makom Rasul itu apa? Oh, doa sedang di Raudhah apa? Oh, doa sedang di depan makom Baqi apa? Oh, doa sedang di Uhud apa? Misalnya, enak kalau misalnya ada yang memimpin. Tetapi mohon maaf, situasi haji jangan dibayangkan itu lapang. Ya. Saya kemarin umrah belum lama, bulan Februari. Itu situasinya sudah kayak haji saya ketika 2018. Padahal umrah, Masya Allah. Biasanya kalau umrah dikit-dikit terjengok jamaah Indo, dikit-dikit ketemu orang Indo, dikit-dikit ketemu orang Indo. Kemarin Februari saya umrah, nyari wong Indo susah. Diisi oleh orang luar, Uzbekistan, Kyrgyzstan dan lain sebagainya. Dan kita tahu sendiri kita ini kaum minion. Kita ini kan kaum minion, kaum apa, boncel-boncel. Iya, dibanding mereka-mereka orang Afrika, orang Asia Tengah, kita ini boncel. Begitu. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan pembimbing saja tanpa membangun sendiri kualitas kita, maka ada kalanya mungkin pada saat tawaf kita sempat terpisah jarak oleh pembimbing kita. Pada saat sa'i kita juga demikian. Tapi kita tidak menyiapkan doa-doa ini. Lalu apa yang akan kita katakan di hadapan Allah? Kalau sedang tawaf sunnah tidak masalah. Mana kalau itu sedang ifadah misalnya, tawaf rukun misalnya, atau sedang sa'i haji misalnya, kita tidak mengetahui doa-doa tersebut. Akhirnya doa itu kita baca acak. Ya boleh saja doa itu acak, tetapi kan yo pantes-pantesan diketahui malaikat kamu kayak gitu. Dah, wah tawaf dah apal doa. Pembimbingnya udah tak kejingok lagi kemana? Doa apa ini doa? Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apalnya doa cuma itulah. Doa masuk WC bacanya. Malaikat pecahnya.
Jadi ini jadi problem. Maka dari sekarang mulai kita ini belajar membaca. Dan ini juga bagian dari cara untuk mengisi waktu menunggu kita dengan kebaikan demi kebaikan, mempersiapkan. Ini namanya al-isti'dad ilal khair. Mempersiapkan diri kepada kebaikan. Jadi kita melakukan prepare, dan itu bagian dari kewajiban kita sebelum kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua perlu sadari betul, haji itu, tanah suci itu, butir-butir pasirnya tidak sama dengan pasir Palembang. Kerikilnya tidak sama dengan kerikilnya Lembang. Orang-orangnya tidak sama dengan orang Palembang. Harus pinter membawa diri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sosial harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf, satu saya ingatkan, ibu-ibu kalau belanja, kalau mampir ke warung-warung, ke toko-toko, jangan terlalu lembut, ramah dengan wong Arab. Nih, kadang-kadang ibu nih cara di dusun, cara di Palembang, cara di Indonesia dibawa. Kita ini kan kaum ramah, Pak ya, Bu ya. Kita ini membawa adat ketimuran. Sopan santun Indonesia ini memang paling halus dari seluruh dunia. Indonesia ini paling halus. Itu. Mulai dari bahasa saja udah kelihatan. Apalagi Jawa, Sunda, ada strata bahasa. Ada bahasa Nguku, ada bahasa Kromo, Kromo Inggil. Itu sudah kelihatan bagaimana sopan santun memang adat istiadat, norma susila kita ini di atas daripada negeri lain, negara lain. Tetapi jangan itu sepenuhnya dibawa. Tiba-tiba masuk toko dengan wong Arab lembut ngomong. Orang Arab itu kalau nyingok betino lembut malah dia ladas. Iya, kadang-kadang sudahlah 80 aja ditaplek sama ibu Indonesia. Pok badannya yang bapak apa? Arab itu, Syekh Arab itu. Sudahlah 100.000 Jokowi misalnya gitu. Nah, pak gitu kan. Orang Arab lanang ditamplek betino nunggu nian dia. Nunggu nian dia. Oh, bisa-bisa malah kamu dipijitinya punggung kamu. Dan ketika itu sudah terjadi, itu kalau di Arab aib yang seperti itu. Tidak boleh sampai dari. Maka kita cara biasa, cara betino, kalau misal ibu-ibu, bapak-bapak tidak bakal bertemu dengan penjual ibu-ibu. Baru di sana itu yang dagang lanang kalau. Katik yang dagang itu betino. Sebaiknya kalau punya ibu-ibu dikawal, Pak ya. Mau kemana dikawal. Apalagi masih awal-awal datang ke Mekah Madinah. Kawal terus. Jangan sampai belok ke toko. Kawal terus makanya. Kaget masjid sebulan belum balik, tahu-tahu sudah nyari kargo. Wah, ini ada ini. Jamaah baru setengah bulan di Mekah, baru 2 minggu belum ada, sudah nyari kargo untuk kirim ke Indonesia. Saya mohon maaf, bahkan pernah ada jamaah datang ke saya, Ustaz, boleh tak minjem duit, Ustaz? Aku bawa duit sekian puluh juta lah habis. La haula wala quwata illa billah. Ini akibat tadi istrinya tidak dikawal. Jadi dikawal, ya. Makanya saya selalu sampaikan tadi, ayo lal akhiratu khairul laka minal ula. Dulu akhirat. Kalau urusan ibadah sudah selesai, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah urusan ibadah selesai, haji sudah rampung, mulailah ngitung-ngitung, enggak apa-apa. Oleh-oleh, ini siapa bayang nak dikasih. Ya kan? Tapi perlu diingat kapasitas koper itu cuma 30 kilo. Begitu kapasitas ini 30 kilo, bagilah sedikit sewang, cak mano caronyo. Atau butuh kargo, cari aja belakang-belakang, insya Allah pembimbing juga siap bantu. Yang penting ibadah sudah selesai. Kadang-kadang pembimbing ini haji belum, sudah diminta nyari kargo. Pembimbing nak nolak, dak lemak, cak mano jamaah. Tapi dituruti, mak jolas jamaah model ini. Ya udah. Iya, belumlah ibadah sudah habis duitnya untuk urusan belanja. Begitu diturutin terus nanti tambah tuman. Kan begitu. Jadi
Yang seperti itu kita mencoba untuk latihan dari sekarang, diingat betul, dicatat betul step by step. Kita di sana kalau bisa punya target Pak Bu ya. Contoh, saya kepingin khatam Quran di Mekah misal 2 kali atau sekali dan setengah. Setengahnya nanti saya khatamkan di Madinah. Jadi saya di Mekah Madinah bisa khatam Quran 2 kali. Bikin target begitu dan kasih reward kepada diri sendiri. Kasih reward. Kalau aku khatam Quran Mekah Madinah 2 kali khatam, aku bakal melakukan apa? Misalnya begitu, aku akan bersedekah apa, atau aku bakal beli mukena barulah apa, terserah. Kasih reward untuk diri sendiri. Tapi kebalikannya, ketika target itu tidak sampai, kasih punishment kepada diri sendiri. Kasih sanksi untuk diri sendiri. Apa itu? Dan itu adalah salah satu, dan Allah tuh sangat menyukai yang namanya janji-janji kebaikan karena Allah. Maka lihatlah, ada orang punya hajat bagus, kepingin ini. Nazarnya kalau apa namanya, misal anak aku nak masuk tentara. Kalau anakku masuk tentara, aku nazar, aku bakal umroh. Misal tuh, aku bakal umroh. Ini banyak dan besar kemungkinan mudah dikabulkan hajatnya. Asal nazarnya sesuai. Tapi kalau anak aku jadi tentara, aku nazar. Nazarnya aku nyembelih ayam kecil. Orang sumbut lek wong Jawa. Iya dak semasukan. Hajatnya besar, nazarnya kecil. Uji Allah, nah ngece itu namanya. Jadi nggak bisa. Coba lihat, rata-rata kalau nazarnya besar, hasil hajatnya. Nah Bapak Ibu coba bikin begitu, 2 kali khatam Quran misalnya, apa nazarnya? Itu bikin reward. Kalau pun nggak nazar, ibu mencoba punya tekad, saya akan reward begini. Tapi kalau saya nggak sampai, saya akan punishment, bebani diri saya sendiri seperti ini. Nah begitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ayo kita waktu ini, kesempatan ini sampai nanti kurang lebih 1,5 bulan ya, 1,5 bulan lah kurang lebih Bapak akan berangkat, ya kan, menuju Makkah atau Madinah tergantung dengan jadwalnya, betul-betul menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya sudah siap. Orang itu kalau sudah siap, bawaan tenang. Seperti ibu-ibu nak jadi MC pengajian, sudah persiapan dari 3 hari. Jadi MC tenang, santai. MC-nya kaget sore baru dikasih tahu pagi, berdebar-debar, bingsal. Tangan tak cak diam ini. Waduh, hadirin hadirat yang berbahaya, berbahagia. Salah sebut sampean. Karena tidak siap, gitu. Nggak tenang bawaannya kemana-mana ini. Ini agak ngomong apa, ini agak ngomong apa, habis ini apa. Tapi kalau sudah dipersiapkan, sampai sana tetap siap. Tinggal madep mantap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah tenang, dijadwal. Dan tolong, ini saya ingatkan kembali yang seperti saya sampaikan di pertemuan yang lalu. La khaira fil israf wa la israfa fil khair. Jangan berlebih-lebihan di dalam kebaikan. Dan setiap yang berlebihan itu tidak baik. Ada jamaah tuh, awal datang gelombang pertama Madinah, 5 waktu habis-habisan ke masjid. Subuh di Madinah itu kalau saya kemarin terakhir jam 5.40 Bu, subuh. Hampir jam 6 subuhnya. Dari jam 2 sudah di masjid. Dari jam 2 tahajud, nak berapa ribu rakaat? Tidak tahu. Di masjid, hari pertama santai, hari kedua sanggup, hari ketiga demam, tidak kemana-mana. Ya, ingat Bapak Ibu sampai di Mekah itu nggak langsung ibadah, menunggu lama, menunggunya lama. Tolong dihemat tenaganya. Dihitung-hitung, nanti lihat maktabnya, hotelnya berapa kilo dari masjid, jaraknya berapa jauh. Kalaupun dekat dari masjid, harus pakai bis umpama 1,5 kilo atau 2 kilo, pakai bis misalnya. Parkir terminalnya pun jauh masih dari pintu masjid. Kalau parkirnya di terminal Ajiat misalnya, jalan 800 meter sampai pintu masjid.
Kalau terminal Ship Amir misalnya jalan 1.200-an meter, 1 kilo lebih dikit. Terminal terakhir itu jauh masih. Jadi kalau 5 waktu PP tiap sholat berangkat, berarti bapak PP dari terminal ke masjid 1 kilo kali 2 kilo dikali 5, 10 kilo jalan per hari. Jadi apa badan itu? Kalau itu dihoji ke, dilanjak-lanjak ke. Nah, maka tolong diatur. Allah juga tidak suka kok terlalu berlebihan. Kita lupa bahwa berjamaah itu hukumnya sunnah. Ya, berjamaah di masjid hukumnya sunnah. Menjaga kesehatan hukumnya. Nah, ini banyak yang nggak tahu. Akhirnya ketika musim haji tiba tepar, yang harusnya dia bisa wukuf secara normal, menikmati wukufnya, zikir wukufnya, ini terbaring. Kadang-kadang ada yang masih di rumah sakit, cuma dipakai safari wukuf baik, dibawa naik ambulan masuk tanah Arafah, keluar lagi. Akhirnya kaget pas balik nak bercerita ke uang apa dia yang dicerita ke. Cak mano kemarin wukuf? Cak mano Aku cuma naik wiu-wiu baik. Tidak tahu apa yang dibaca. Ya Allah ya Rabbi. Maka itu saya bilang, kita ini serius tapi tetap harus santai. Diukur semuanya. Dan itu adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Pada diri kita sendiri, kepada badan kita. Tolong jangan terlalu memforsir. 40 hari dibagi 31 dengan 9. 31 periode Mekah, 9 periode Madinah untuk arba'in. Itu tolong diatur betul waktunya. Kalau belanja, saya kasih tahu bocoran. Belanja itu murah Madinah dari Mekah. Ya, kalau belanja murah Madinah dari Mekah. Kalau Mekah nak murah bukan di sekitar masjid. Ke pasar Kak Kiyah gitu. Kak Kiyah itu tidak jauh dari Masjidil Haram, paling 1,5 kilo 2 kilo. Tapi harus naik taksi. Taksinya berapa real? Musim haji pacak 50 real sih kok. Mahal, dah biasa. Musim haji mahal. Di Mekah itu nggak seperti kita Pak Bu. Di Mekah itu semakin ramai sana semakin mahal. Semakin ada perayaan di sana semakin mahal. Kalau di Indonesia kan enggak, Lebaran justru banyak diskon. Itu kalau di sana enggak, perayaan justru mahal. Nah, jadi Bapak Ibu tolong itu kaget santai, hitung-hitungan yang seperti itu santai. Ibadah dulu diperhitungkan. Kalau sakit minum obat. Jangan cak hebatnya dah. Tidak obat-obatan. Aku karena di sini sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Aku nak minta dengan Allah. Tidak minum obat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak sekalian aman lapar tidak usah makan. Minta kenyang dengan Allah. Iya kan? Begitu enggak. Tetap Allah letakkan segala sesuatu sebagai syariat wasilah. Itu merupakan sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Sunnatullah jalankan. Namanya sakit berobat, minum obat, istirahat. Tidak, aku tetap ibadah. Ya, karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah hajiku, hidup matiku untuk Allah. Biarlah aku sakit-sakit, aku tetap ke masjid. Kalau kamu siap pingsan tidak ngerepotkan uang, tidak apa-apa. Maksa ke masjid, pingsan tengah jalan, tetap bayang repot, kawan ngendong kamu. Itu jadi tetap istirahat, minum obat, makan yang teratur, pulang dari masjid subuh, sarapan, tidur, niatin qailulah. Ya kan begitu. Niat aku tidur, kaget jam 11 bangun, berangkat ke masjid. Atau setengah 11 berangkat ke masjid. Kalau hari Jumat jam 9 harus sudah berangkat. Karena jam 10 hari Jumat, jangan kena dekat pintu Masjidil Haram. Nak dekat halaman lah sudah sarong. Kalau hari Jumat, kredit sekali. Tapi untuk bapak-bapak yang sepuh-sepuh kepingin dalam masjid, berangkat dari pagi jam 8, bawa bekal. Bawa bekal. Biasanya sarapan itu kalau di sana selain dapat nasi dikasih roti dan buah. Itu jangan dimakan. Makan nasinya saja, roti dan buah masuk tas.
Ya toh, dari yang jatah makan malam masuk ke tas. Nanti hari Jumat pagi-pagi jam 8 atau jam berapa sudah berangkat ke masjid, cari tempat yang lemak, yang bisa nyingok Ka'bah, kan begitu, siapkan bekal, umpama perut keroncongan tinggal dimakan. Yang penting sampahnya masuk ke tas lagi. Kan begitu, masuk ke tas lagi. Itu syaratnya Bapak Ibu punya kemampuan menahan hadas. Bab kalau batal wudhu, jauh lagi juga tempat wudhunya. Kamar mandinya jauh sekali. Itu. Jadi harus pinter-pinter. Minum diatur, jangan kebanyakan. Karena kaget beser. Kan begitu. Tetapi jangan juga kurang minum, karena nanti akan dehidrasi, kekurangan cairan. Diatur minum tuh sedikit-sedikit tapi sering. Jangan sekali minum sebotol habis. Itu cara triknya begitu. Insya Allah kalau begitu, jangankan pagi sampai siang, pagi sampai sore kuat tak kencing. Tapi dikit-dikit. Tapi bukan dipakai diem, dipakai gerak. Jadi terurai ini makanan, terurai ini air minum itu menjadi energi. Kalau minum duduk, tak ngapo-ngapo mangu-mangu, minum lagi duduk, nggak ngapa-ngapa mangu-mangu, numpuk ini cairan tidak terurai, tidak dibakar, akhirnya beser. Dikit-dikit mau pipis, sekali keluar Masjidil Haram tak bisa masuk lagi. Jadi suasana sekarang harus pinter-pinter kita mengatur. Itulah kenapa jangan diporsir. Kalau ibu bapak merasa sudah tidak sanggup pecahnya kalau jam-jam segini ke masjid, ya Allah sudah niatkan istirahat di hotel. Toh di hotel juga ada jamaah di ground itu. Ada musola hotel itu juga ada jamaah bareng-bareng jamaah yang lain. Apakah pahalanya beda? Sama saja. Selama di tanah haram dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Hanya saja yang di masjid dapat tambahan fadilahnya masjid. Kan begitu. Ambil pendapat bahwa selama di tanah suci Mekah, ibadah apapun itu dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Tapi jangan lupakan juga di tempat dan situasi di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah, pada saat dan situasi yang sama Allah lipat gandakan pula dosa dari sebuah kemaksiatan. Ini kadang itu sholat di sini 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Bukan itu, maling sendal sebiji sama dengan maling sendal 100.000. Berarti sama dengan maling sendal sekali, sama dengan nghabiskan sendal uang sekecamatan. Iya, itu. Di sini baca Quran 1 ayat sama dengan 100.000 ayat. Jangan lupa ngomongin orang lain, menghibah 1 orang sama dengan menghibah 1 kecamatan. Ya kan begitu. Jadi ini jangan dilupakan. Tadha'afatil hasanat, tadha'afatis sayyi'at kama tadha'afatil hasanat. Ada kaidah seperti itu. Di mana ketika kebaikan dilipat gandakan oleh Allah, maka di saat yang sama juga keburukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, saya doakan kita semua terus berdoa. Tidak ada yang bisa merubah kehendak Allah melainkan doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah melainkan doa. Banyak-banyak doa. Doa yang terpenting minta 1, sehat lahir batin. Ya, sehat lahir batin. Kedua, istiqomah dalam taat. Itu. Yang ketiga, selamat berangkat sampai pulang. Yang keempat, dijamin mendapat haji mabrur. Sudah ini saja. Paling penting, ya Allah sehat lahir batin. Ya Allah istiqomahkan diriku untuk mampu berbuat ketaatan. Ketiga, ya Allah berikan aku keselamatan mulai dari berangkat sampai pulang. Yang keempat, ya Allah berikan aku kemudahan mendapatkan jaminan haji yang mabrur. Sudah itu. Urusan cak mano keadaan anak ditinggal, rumah cak mano talak lah kalau sudah berangkat haji. Sudahlah. Baru nyampe Mekalan itu, cak mana rumah dibersih ke tak? Sapi di kandang tunjukkan je rumput tidak? Sudahlah.
Itu, ingat, kalau orang beribadah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, kalau ada orang beribadah, tiba-tiba dia teringat kepada apa-apa yang ditinggalkannya, tiba-tiba dia muncul kangen dengan anak, muncul kangen dengan rumah, muncul bertanya tentang bagaimana usahanya di rumah, dagangannya cak mano, diingatkan itu, maka sesungguhnya yang membuat dia ingat terhadap itu semua adalah setan. Untuk apa? Untuk memecah fokusnya semata-mata kepada Allah. Kayaknya kan bagus kalau namanya wong tua inget anak, ecaknya bagus. Tapi kalau sudah di sana tidak ada yang lebih patut kita ingat melainkan Allah. Makanya di dalam doa perjalanan ini ada doa tuh. Di akhir doa itu Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, engkaulah temanku di dalam perjalanan ini. Sahib fis safar, engkau yang senantiasa membersamaiku di dalam perjalanan. Wal khalifatu, dan engkau adalah pengganti yang bertanggung jawab. Fil ahli, di dalam keluarga yang aku tinggalkan. Jadi sudah, dengan kita berangkat haji berarti kita memasrahkan diri kita kepada Allah dan juga keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus saja ibadah, insyaallah. Dengan demikian yang namanya mabrur itu bukan cita-cita belaka, tapi betul-betul sebuah predikat yang akan dapat kita genggam dengan kedua tangan kita, kita bawa pulang menjadi betul-betul haji yang mabrur. Kalau sudah mabrur berarti bapak ibu sudah dituliskan namanya di pintu surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Sudah. Jadi kalau bapak sudah nanti dapat jadi haji mabrur, begitupun ibu hajinya mabrur, itu langsung dokumennya transfer surga, Pak. Sudah booking tempat sudah di surga, sudah aman, sudah mati nak cak mano bae kapan bae surga itulah. Ini istimewanya ibadah haji itu, ya Allah ya Rabb. Tapi mabrur itu kan harus dirintis, nggak ujuk-ujuk, harus kita perjuangkan. Ya. Bersyukur kalau yang bisa hajinya sering, ya. Duitnya banyak, dah habis-habis, bisa haji plus tiap tahun, umpama gitu. Tapi kalau yang kita cuma diberikan kesempatan sekali seumur hidup, itu pun nunggunya sudah tahun-tahunan, 10-an tahun, jangan sia-siakan. Dan kalau sudah sampai sana, sudah serahkan kepada Allah. Mau diapakan Allah, yang penting niat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bulan Ramadan, kita persingkat baik. Ya, tidak usah panjang kali lebar kali tinggi. Intinya saya berharap kita beribadah dengan semangat. Yang di sana itu yang penting benar-benar ibadah, bukan banyak-banyak ibadah. Saya ulangi, benar-benar ibadah, bukan banyak-banyak ibadah. Karena ada jamaah yang banyak-banyak ke ibadah tapi ibadahnya tidak benar, ya kan? Yang pas itu benar-benar ibadah, bukan banyak-banyak ibadah. Maksudnya, makanya ada manasik, diajari fikih haji, tata cara haji, nanti ada prakteknya. Yang salah, yang harus dihindari, harus diwanti-wanti mana, yang wajib dijaga, dipelihara yang mana. Itu semua untuk mengkondisikan supaya ibadah kita menjadi ibadah yang benar. Maka kita disebut benar-benar ibadah, bukan sekedar ibadah muter-muter Ka'bah, banyak-banyakan muter baik tapi tidak tahu caranya salah. Kan begitu, ibu-ibu cak mano caranya jilbab harus benar, bergo makainya yang benar. Auratnya perempuan tuh yang mana kalau sedang ibadah? Tawaf itu seperti sholat. Kalau sudah seperti sholat, maka ketahuilah auratnya perempuan ketika sholat itu mana saja. Beda dengan aurat ketika tidak sholat. Kalau ketika tidak sholat, ketika muamalah masih ada yang dilonggarkan oleh ulama, boleh dibuka. Contoh pedagang daging boleh ngelingkis tangannya sampai sikut betino, ya kan? Padahal ini lengan tangan ini aurat sesungguhnya. Tapi karena dia berdagang daging, daripada dia lagi ngapak daging kena darah, boleh dilinting. Misal seperti itu. Tapi kalau sholat ketat,
tawaf sama dengan sholat hukum menutup aurat. Harus tahu fikihnya bagaimana. Oh ternyata ketika tawaf perempuan itu ini loh. Apa? Kalau tembolok, kalau ayam nih. Ini aurat. Tidak boleh terbuka, berarti bergonya harus dicentel di sini. Itulah kenapa mukennah model lama itu kan ada kain segitiga di bawah. Ya kan? Mukennah model lama. Itu gunanya untuk nyentel ke dagu. Itu sebenarnya makona diatur. Oh, itu yang benar. Rambut jangan boleh keluar, pakai daleman. Diketat kenian ngikat daleman itu. Kalau sedang di tenda wukuf atau di Mina, jangan nian buka-buka kaos kaki sampai celananya tercincing-cincing. Sabar. Ya kan, ikhram itu paling lama 3 hari, 4 hari lah. Paling lama itu ikhram. Mulai dari tanggal 8 kita berangkat dari hotel, bertolak menuju Arafah. Arafah di tanggal 9 sampai sore. Malamnya kita ke Musdalifah. Besoknya ke Mina, lempar jumrah. Sudah selesai ihram. Cuma 3 hari. Jadi ihramnya cuma 3 hari. Setelah itu bapak boleh lepas kain ihram, pakai kolor lagi. Ya kan? Dari sekarang latihan dikit Pak Cobalah latihan bapak. Sebenarnya kadang-kadang aneh, ada jamaah tuh, Ustaz geli Ustaz. Tidak pakai kolor, cuma pakai kain saja itu geli Ustaz. Padahal di rumah juga sehari-hari kalau habis mandi banduk tidak berkolor. Iya enggak? Ya sama rasanya kayak begitu saja, cuma yang bikin kita risih itu apa sih? Nafsu dan setan. Nafsu dan setan yang bikin kita risih, tidak nyaman itu. Tapi kalau kita tepiskan itu sama dengan anduan di rumah. Sama saja dengan pakai anduk di rumah. Ibu-ibu juga begitu, pakai kaos kaki, pakai. Padahal ibu dewek kalau demam berkaos kaki, kalau kedinginan berkaos kaki. Anggaplah sedang itu. Itu 3 hari tidak lebih. Setelah itu sudah bisa lepas ihram, baru menyelesaikan tawaf, sa'i, tahallul, sani, selesai semuanya. Aman ya Allah. 4 hari. Enggak ding. Ditambah 2 hari lagi di Mina, berarti 5 hari. Hari ke-5 atau ke-6 sudah bisa selesai tahallul. Tahallul. Tahankan ya. Tahankan Bapak Ibu. Itu fisik harus betul-betul prima itu. 5-6 hari itu. Itu. Makanya kalau saya dengan Romo Yai almarhum terakhir membawa jamaah, bahkan Abah almarhum itu melarang jamaahnya H-5 itu ke masjid. H-5 sebelum pemberangkatan Armina, Arafah, Mina, itu dilarang. Tidak boleh lagi jamaah Al-Huda ke masjid. Jamaah kita di hotel. Kenapa? Karena Ka'bah Mekah Masjidil Haram semakin padat, otomatis semakin melelahkan untuk bisa sholat di masjid. Dan 5 hari lagi kita akan bertolak kepada puncak ibadah haji. Totalitas istirahat, diawet-awet stamina, sholatnya cukup di hotel berjamaah sesama jamaah. Bareng-bareng dengan jamaah 5 hari, sehingga minum vitamin, susu setiap pagi. Kalau yang doyan susu, bila perlu pijet-pijetan, urut-urutan. Syukur-syukurnya ada jamaah pinter ngurut kan? Lumayan. Masang tarif 10 real. Iya kan, lumayan itu. 10 real. 43.000 kalau sekarang. 1 real 4.300-an umpama. Nah, sudah pijet-pijetan, siap berangkat ya Allah. Mandi sebelum berangkat, sholat sunnah safar. Kita berangkat naik bis, baca doa perjalanan, talbiyah diperbanyak, langsung niat ihram, masuk Arafah, turun di Arafah, kita berdoa sampai di Arafah, baru masuk tenda nyusun tas. Dan usahakan kalau pacak kita ini saling ngalah, bukan saling merebut. Indah ketika suasana tuh saling ngalah. Lagi lah Pak duluan Pak. Apa Pak? Kalau kita dulukan uang, kita didulukan Allah. Ini ciri ini Pak Bu. Di sana tuh begitu. Siapa dulukan hamba Allah, kita didulukan oleh Allah. Cirinya begitu. Siapa yang mendahulukan hamba Allah, kita justru akan didahulukan dalam hal yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang muda-muda, tenda ngempel, gampang. Nyari sejadah, geret depan tenda, nguling di situ. Sejuk juga bawah pohon. Yang penting jangan tangannya banyak gerak, ada pohon diputik tek, ya kena dam, gitu, ya.
panas, jangan nutup kepala untuk bapak panas, kerudungan kain ihram kenodam, nggak boleh. Ya sudah, sampai banyak zikir, keluarkan tasbihnya, Qur'annya, gitu. Wudu, kalau antri belajar wudu minimalis bu ya. Nanti kalau pada bab materi fikih coba dibahas, ada wudu namanya wudu minimalis. Wudu cukup hanya dengan segelas aqua, cukup, sah menurut mazhab Syafi'i, asal ngerti caranya. Ngerti caranya, tahu caranya. Bapak-bapak punya aqua kecil, keluar saja dari nyingok kamar mandi, kadang-kadang nyingoknya sudah halo. Antrinya panjang pecah sepur. Itu kalau sudah di Arafah Mina itu. Sudah wudu minimalis. Ambil aqua gelas wudu, cucuk kecil-kecil, lobang-lobangi kecil-kecil, tuangkan ke tangan, set ratokan. Nah, yang penting tangan tidak diangkat sampai rata wajah dengan air. Sah sudah. Dan sekali-sekali beda usah nak 3 kali. Habis bagi becek lagi. Begitu, ada caranya. Tidak harus, apalagi tayamum, ala tidak boleh tayamum sedangkan air banyak. Itu tidak boleh tayamum sedangkan air itu banyak. Jadi nanti coba minta ajari oleh, nanti kan yang bimbing Gus Lu'ay, ada Pak Kiai Mubari, ya bisalah itu. Gimana caranya? Latihan dulu sebelum Arafah Mina, pada waktu manasik misalnya di hotel, sebelum pemberangkatan belajar wudhu minimalis untuk mengantisipasi antrian panjang ketika di Arafah dan Mina. Cuma urusan kencing tidak baca, harus di kamar mandi. Iyo, mana ada kencing minimalis? Iyo, tidak kate. Harus di kamar mandi, kencing, buang air besar harus di kamar mandi. Mau nggak mau harus antri. Jadi baru terasa dikit-dikit, terasa itu dah. Terasa dikit-dikit itu sudah datanglah ke kamar mandi sambil nyari antrian. Nah, sampai akhirnya masuk. Itu harus pinter-pinter Pak Bu. Memang di situ kita cuma sehari, di Mina itu 3 hari, 4 hari maksimal kalau ngambil nafarsani, iya kan? Tapi tetap itu perjuangan yang sangat berat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, jadi orang kalem saja, tidak usah terlalu banyak ngeluyur ke sana kemari, ya kan? Karena di situ semua batiknya sama, se-Indonesia anget batiknya sama, kaget dikira itu Al-Huda, padahal orang Sulawesi. Nah, salah tenda, sekali tendanya semuanya bentuknya sama, lorongnya semua bentuknya sama, kamar mandinya semua bentuknya sama, bahkan pohonnya sama, namanya pohon Soekarno. Pohonnya sama, disebut pohon Soekarno karena dulu yang ngasih bibit itu ke Raja Saudi adalah Presiden Soekarno, maka disebut pohon Soekarno. Sama mama nonyireni ini. Nah, sudahlah, ngeluyur deket-deket baik. Nah, kalau takut nyari tali rapia, ikat ke pinggang. Berjalan kalau lah mentok, nah kejauhan ini, balik lagi ya. Iya ya, lagi pecah apa ya Pak Bu ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo kita kasih kesempatan dulu sebelum ditutup. Silakan, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada Bu, Pak? Apa jelasnya? Hah? Iya. Ah, ada silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kan kita sudah disuruh suntik diabetes ini. Oh iya, betul. Terus kita kan lagi menjalankan ibadah puasa. Apakah tidak membatalkan puasa kita? Ya, itu saja. Ada lagi? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mungkin nanti digabung saja jawabannya. Cukup. Bapak. Nah. Baik, masalah suntik tidak membatalkan puasa, impus atau opnam juga tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu kalau ada sesuatu benda yang masuk melalui 7 dari 9 lubang. 9 lubang itu 2 mata, 2 kuping, 2 hidung, 1 mulut, 2 kemaluan depan belakang.
Itu total 9. Yang membatalkan puasa itu jika masuk dari 7 diantaranya, yaitu 9 tadi kecuali mata. Jadi obat tetes mata tidak membatalkan puasa, celak tidak membatalkan puasa, suntik dan impus tidak membatalkan puasa kecuali impus nutrisi. Itu baru membatalkan. Impus vitamin C, impus dalam bentuk cairan untuk ngenyangkan perut. Kan ada begitu untuk orang-orang yang sedang koma itu loh. Itu kan diimpus dengan nutrisi supaya badannya terisi, tidak ada kehabisan energi. Kemudian suntik boleh, ya, asalkan tidak langsung disuntik ke lambung atau ke otak. Tidak boleh. Suntiknya langsung ke perut, ke lambung. Ini membatalkan. Atau suntiknya ke otak, karena otak ini menurut sebagian ulama memiliki an-nafidh, punya jalan, punya saluran yang bisa nyambung dengan perut. Bisa nyambung dengan perut. Tetapi yang pasti yang disepakati oleh ulama, yang punya sambungan dengan perut itu cuma 7 lubang tadi. Kuping, hidung, mulut yang paling umum. Maka disebut dengan THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Ini nyambung sampai ke perut. Terus mata enggak, tidak. Walaupun habis tetes mata kok kerasa pahit-pahit tenggorokan. Kan ada begitu kadang-kadang. Habis pakai tetes mata kerasa pahit di tenggorokan. Oh, berarti mata punya sambungan dengan tenggorokan. Menurut dokter, menurut ulama tidak. Itu murni karena obat itu meresap lewat pori-pori yang akhirnya sampai ke tenggorokan, bukan karena adanya kapiler, saluran yang langsung, bukan. Ya. Jadi seperti itu. Suntik meningitis aman. Ya cuma agak sakit baik suntiknya, dikit. Agak sakit dikit nah itu baik. Jadi tidak usah khawatir Pak Bu ya. Ya. Pak Bu, jelas Bu? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya masalah kurban. Kurban itu apakah kita laksanakan di sana atau kita titip keluarga yang tinggal di sini? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Yang tadi? Cukup. Ini nih, sekalian Beh, sekalian ibu-ibu yang tanya, sekalian ku jawab langsung cepet-cepet. Ya, indah kata yang nak kondangan kan? Hati ya. Kalau ada nak kondangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz masalah dam. Dam itu dibayar apabila kita melakukan kesalahan. Nah, yang tidak melakukan kesalahan, apakah harus membayar dam? Ya, ya cukup. Apalagi satu lagi yang tadi ibu di belakang. Yang pertama kurban, yang ini dam. Yang satu lagi ada yang bertanya lagi? Cukup? Ayo udah kalau cukup saya jawab. Baik, pertama kurban sah dua-duanya. Mau di kalau kurban di Indonesia Bu, bagusnya. Kurban di Indonesia bagusnya. Kenapa? Karena sebagian ulama itu mengutamakan kurban itu disedekahkan kepada orang-orang terdekat, kerabat. Sedangkan di sana kita tidak punya kerabat, kita hanya memasrahkan kepada panitia yang dimiliki oleh negara, terserah itu mau diapakan. Kan kita nggak tahu. Dan mohon maaf kalau di Mekah itu tidak sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia galau-galau habis Bu disedekahkan, sampai teko kulitnya. Kalau di Mekah kulit tidak katik yang doyan orang sana. Jadi kebanyakan cuma dibuang saja. Itu kulitnya kambing itu kalau di sana nggak dipakai orang. Kalau di kita ini kan wah jadi apa-apa. Jadi rambak, jadi tumis krecek ya dan lain sebagainya. Maka di Indonesia itu lebih manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Itu untuk masalah kurban. Yang kedua masalah dam. Dam apakah tidak melanggar, tidak ada dam? Ya nggak ada. Lah, terus kenapa orang haji jamaah Indonesia wajib bayar dam? Bapak Ibu tanpa terasa melanggar loh. Namanya dam tamattu. Apa? Ketika mendahulukan pelaksanaan umrah daripada haji.
Di mana ketika jamaah Indonesia sampai ke Mekah, itu kan musim haji belum masuk. Sedangkan ketika kita masuk Mekah, kita punya kewajiban tawaf, namanya tawaf kudum. Daripada cuma tawaf bae, maka oleh pemerintah dikondisikan sekalian umroh. Begitu loh ceritanya. Sekalian saja umroh. Maka berarti kita umroh dulu sebelum haji, dan itu melanggar. Karena mestinya haji dulu baru umroh. Kan begitu, itu namanya haji ifrat. Kan begitu. Apakah mungkin melaksanakan haji ifrat? Mungkin saja. Kalau galak, mungkin saja. Apa? Misal berangkatnya kloter gelombang kedua, kloter pertama gelombang kedua, berarti kurang lebih sampai di Mekah Hamin 20, Hamin 3 minggu lah lebih. Sampai di Mekah Hamin 3 minggu dari pelaksanaan haji. Berarti dia harus ihram dan mempertahankan ihramnya sejak datang di Mekah sampai haji datang. Ihram putih itu sudah jadi coklat warnanya. Saya pernah Pak ketemu jamaah dari Jawa Tengah, dari daerah Pati, Jawa Tengah. Dia sudah berihram selama 24 hari tidak lepas karena mengambil haji dulu, tidak umroh. Jadi ihramnya sejak masuk Mekah itu. Tahan tidak ibu? Tidak boleh motong kuku, tidak boleh mandi bersabun, tidak boleh beodol, tidak boleh pakai Rexona minyak wangi, bedak, sampai ihramnya selesai. Itu yang menyebabkan kata pemerintah Indonesia berat yang seperti itu. Sudahlah, relakan kambing siko, toh juga jadi pahala. Oh, apakah kan itu melanggar? Berarti kan itu bukan sedekah, itu kan nebus dosa. Tidak berdosa. Haji tamattu, haji ifrat, haji qiran, itu semua adalah tuntunan Rasul. Sehingga memilih satu di antara tiga ini hukumnya tidak berdosa. Hanya saja untuk memantaskan umroh mendahului haji, maka dipantaskan dengan dibayarkan seekor kambing. Begitu saja. Jadi bukan ini menebus dosa, beda lagi dengan pelanggaran haji. Kan gitu. Larangan-larangan ihram, muharramatul ihram, keharaman ihram dilakukan, itu memang dosa. Maka damnya adalah bagian dari cara untuk menghapus dosa, begitu loh. Ya Bu ya. Kalau tamattu tidak boleh, itu namanya dam tamattu. Kenapa disebut tamattu? Tamattu itu artinya bersenang-senang. Karena dia lebih bersenang-senang dengan umroh dulu sebelum haji. Begitu ceritanya. Jadi siapkan saja. Tidak tahu sekarang berapa kambing seekor itu. Ya nanti diinfo lah. Yang jelas ya sekitar paling-paling kalau harga Indonesia itu sekitaran 3 juta, 2,5 juta sampai 3 juta. Ya, nanti disaksikan bareng-bareng kita ke tempat mazbah itu, tempat penyembelihan disebut, Samingan bin Samingun. Nah, nyingok kambing kamu dewek itu disembelih. Nah, itu damnya begitu. Solihah binti Maryati. Nah, itu. Kambing kamu itu disembelih, melihat sendiri yang tego nyingok darah. Kan ada yang tidak tego. Karena di sana itu Pak, kambing disembelih langsung dilemparkan jadi numpuk segunung itu. Kambing-kambing mati. Iya, nanti baru ada bagian yang bersihkan, ngelepasi kulit dari badannya. Itu di sana jeroan tidak diambil orang. Jeroan di sana tidak diambil, yang diambil cuma daging dan tulang. Jeroan dibuang di keranjang. Siapa yang ngambilin jeroan? Orang-orang Badawi, Afrika biasanya, mawa angkong ngambilin brodot itu. Usus, anduk, babat diambilin. Orang Arab itu, jeroan itu dianggap sampah. Enggak dimakan. Kalau kita soto babat semangkok 50.000. Di kita ini, itu kan. Nah, kalau orang Arab ini apa? Nah, itu. Rempelo ayam nggak dimakan kalau di Arab. Rempelo ati itu dibuang-buang, nak ngembek lah. Itu kalau di Arab, di Mesir nggak doyan orang sana jeroan. Makanya orang sana tuh walaupun badannya gemuk-gemuk sehat, nggak kate yang asam urat. Karena nggak doyan jeroan. Itu, ya, itu saja. Cukup ya Bu ya. Alhamdulillah demikian dari saya tutup dulu. Oh ada Bapak ya.
Ya. Yang tadi disampaikan oleh Ibu tadi mengenai korban. Apakah setiap kita jamaah haji itu ya ada keharusan untuk korban? Kurban itu selamanya hukumnya sunnah kecuali jika dinazarkan. Jadi kurban itu apapun keadaan kondisinya hukumnya sunnah kecuali kalau dinazarkan. Misal ibu dari sekarang nazar seperti yang tadi saya ajarkan karena duitnya banyak nih misalnya. Ya Allah, kalau engkau sehatkan aku sampai aku selesai mampu melaksanakan ibadah haji Allah, aku nazar kurban di Mekah ya Allah. Maka menjadi wajib itu kurban. Begitu. Di sana udah banyak panitia-panitia, agen-agen kurban tuh banyak. Di hotel-hotel itu banyak kayak semacam LSM lah kalau di kita itu. Lembaga-lembaga foundation begitu, founding itu menerima kurban-kurban kita, cukup bayar duit, dia yang bikin yang nyembelihkannya. Nah, ada yang harganya 500 real, itu agak kecil kambingnya. Cuma cukup umur baik tapi badan belum gemuk gitu kan. Ada yang 600, 700 sampai 1000-an real juga ada. Itu kambing super pecah etawa itu mungkin. Itu ada. Kalau onta juga ada sekian ribu real. Siapa tahu kepingin sedekah unta. Nazar onta. Jadi hukumnya sunnah. Yang wajib tadi damnya Pak ya, Bu ya. Yang wajib itu damnya. Kalau kurban itu selamanya sunnah. Tapi kalau kurban nazarnya misalnya begini, aku nazarnya kurbannya di masjid dekat rumah. Begitu. Ini harus disampaikan ke pengurus masjid. Tolong Pak pengurus, Pak panitia, ingat-ingat kalau sampai aku nanti jadi kurbanku itu kurban nazar. Kalau kurban nazar wajib dihabiskan untuk dibagikan ke orang keluarga, tidak boleh melok nyicip. Ini banyak yang tidak ngerti. Kalau kurban nazar baik kambing, sapi atau kerbau di Indonesia ini, kalau unta kan tidak ada, itu kalau kurban nazar tidak boleh pihak yang berkurban keluarganya ikut nyicip melok ngambil, tidak boleh. Itu harus habis dibagikan. Kalau nazar, tapi kalau kurban sunnah boleh ngambil maksimal 1/3. Lebih dari itu tidak boleh. Begitu ya Pak ya. Cukup satu ya. Kalau mampu ya. Kita tidak buatkan korban, jangan dekati tempat itu. Nah, karena kita melakukan haji kan kategorinya mampu, apakah kita punya ya, baik. Itu jadi bagaimanapun karena korban itu tidak seperti haji. Kalau haji mampu wajib daftar. Kurban meskipun mampu tidak wajib dilaksanakan, hukumnya tetap sunnah. Tapi ini sunnah yang agung, sunnah muakkadah. Siapa yang kurban besok kalau lewat nak nyebrang Siratul Mustaqim, ndak usah bingung, ndak takut terpeleset. Karena nanti yang menjadi tunggangannya adalah hewan kurbannya. Begitu. Makanya lihat-lihat kalau badan besar tinggi gemuk jangan kurban kambing. Penyet kambing itu di akhirat. Paling tidak sapi ngajak anak bini ikut berkurban 7 orang. Itu jadi tunggangan. Jadi begini Pak Bu, kurban nih. Kambing yang kita sembelih, ini sudah langsung dikirimkan oleh Allah ke surga ini kambing ini. Diwujudkan jadi kendaraan kita nanti ketika menyeberang Siratul Mustaqim. Sampai kita mati, sampai hari kiamat ini kambing dilatih supaya pintar nyebrang. Nggak usah takut dia kepleset. Itu fadilahnya kurban besar sekali. Nggak takutan. Minimal lah seumur hidup kurban walaupun anakan kambing umur 6 bulan. Domba kalau 6 bulan itu memenuhi syarat. Kalau kambing 1 tahun. Kan begitu. Kalau domba 6 bulan memenuhi syarat. Minimal itu. Paling piro 1,5 juta, 2 juta tak nyampe. Iya, kadang-kadang kita nih ya Allah, buka bersama sekeluarga kadang habis 1 juta. Iya, ngajak anak cucu kurban nih berapa bulan, titip ke duitnya ke panitia. Ini nazar aku. Kalau aku sampai berangkat haji nian, aku memang nazar kurban. Dan alhamdulillah dulu yang diajarkan oleh almarhum Romo Yai, beliau tidak pernah selama haji pasti berkurban di tanah kelahiran.
selalu kurban sapi. Sampai hari ini bahkan ketika beliau wafat, ini oleh keluarga besar kami dilanjutkan, tetap satu keluarga berkorban 1 ekor sapi setiap tahun. Dan itu diajarkan oleh almarhum ngapo, kagek biar pacak naik galau. Bareng-bareng kita konvoy masuk surga, nyebrang Siratul Mustaqim, begitu ajaran almarhum. Jadi itulah, ya jawaban cukup Pak? Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق رسولك الكريم ونبيك العظيم يا الله وبحق شهر رمضان المبارك يا الله اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا مقبولا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم يا ميسر يسر يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير اللهم بلغنا زيارة مكة والمدينة اللهم بلغنا زيارة مكة والمدينة اللهم بلغنا زيارة مكة والمدينة مرة بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين يسرا ولا عسرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم بقدرتي بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدرنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا وارزقنا من حيث لا نحتسب بفضلك وكرمك وإحسانك ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم بعزة القدرة وجبروت العظمة أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفات وثبتنا على دين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من دار الدنيا إلى دار الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين taqabbalallahu minkum. Demikian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampunannya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.